Belajar bahasa isyarat. Masih ingat bahasa isyarat? Beberapa. Kamu bisa dengar namanya. Kalau aku tulis, terima kasih. Ini bahasa isyarat. Ini salam. Karena bapaknya meninggalkan dia gitu kan. Kamu jadi bapaknya kan? Iya. Bapak dan anaknya. Halo gitu. Tiba-tiba bayangan itu makin lama makin dekat. Makin dekat, makin dekat. Assalamualaikum, apa kabar teman JNE dimanapun kamu berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote, itu adalah daerah di Indonesia yang akan dilayani oleh JNE kalau kamu harus mengirim atau menerima paket. Ya, ketemu lagi sama saya Rolls Suara Praja di podcast JNE Untold Story. JNE punya cerita. Harus semangat. Saya tuh senang membawakan acara podcast JNE Untold Story ini. Yang pertama adalah saya pasti akan ketemu sama teman-teman. Ada yang memang sudah akrab, ada yang memang baru kenal di sini. Tapi satu hal, saya selalu belajar dari setiap narasumber. Belajar bisa dari siapapun, tidak harus pendidikan yang formal. Sama seperti yang akan saya ajak ngobrol sekarang, saya akrab sama kakaknya. Kakaknya pun sudah pernah diundang di podcast ini, ya. Sama adiknya ini baru kenal sekarang. Baru kenal beberapa menit yang lalu sebelum syuting. Makanya begitu banyak pertanyaan di kepala saya. Ya, ada Kifaiska. Jangan salah, meskipun lebih muda dari saya soal acting jempolan, nominasi Piala Citra 2021 di film Preman. Film Preman ya? Dari wajahnya sih preman banget. Enggak lah. Jadi apa sih di film Preman kamu? Jadi namanya Sandi. Sandi itu apa perannya? Dia itu punya anak. Ini tentang hubungan bapak dan anak. Dan kebetulan juga, tidak kebetulan, tapi dia disabilitas pendengaran, tuli. Oh, peran kamu itu? Peran aku tuli. Wow. Jadi pendalaman karakter dari mana itu? Belajar bahasa isyarat. Oh my god. Dan selama 2 bulan, terus koreografi action juga gitu. Oh, ada actionnya juga? Sedikit ya ada actionnya. Jadi ini drama action filmnya sebenarnya. Masih ingat bahasa isyarat? Beberapa. Kamu bisa dengar namanya. Kalau aku tuli, gini. Terima kasih. Ini bahasa isyarat. Ini salam. Tapi nggak mungkin bisa preman ada lesung pipit. Makanya saya tuh manis. Manis. Tuh, bayangkan. Baru aja ngobrol, baru aja pertanyaan satu, saya langsung belajar dari dia bahwa untuk menjadi seorang aktor nggak bisa kamu asal, nggak bisa kamu, mohon maaf nih, baca skrip di lokasi. Iya, nggak mungkin. Belajar bahasa isyarat, belajar fighting koreografi untuk pendalaman sebuah karakter, gitu kan ya. Apa yang membuat kamu terjun ke dunia acting? Apakah dari kakak atau memang ingin sendiri dari dulu? Awalnya sih dari kecil seneng banget nonton film. Seneng banget nonton film, terus kebetulan jadi saat itu belum sadar bahwa keluargaku sebenarnya keluarga seniman gitu dari bokap gitu. Tapi tumbuh bersama sahabatku, ternyata bapaknya itu adalah seorang insan perfilman Indonesia yang sangat terkenal. Oh iya, siapa? Bapak Samar Harjo Jarot. Jadi dari kecil kayak cuman dia sibuk bikin film preparation apa segala ke teater populer, ke Teguh Karya gitu-gitu kan. Jadi secara nggak sadar tuh sambil nonton film tuh nanya bapak selama pas lagi kecil juga dan dicemplungin pertama kali acting juga sama bapak gitu. Dia pas lagi aku umur 7 tahun. Kamu umur 7 tahun? Dipentasin sama dia depan keluarganya dia gitu. Pentas? Oh, bukan film berarti? Bukan. Jadi memang lahirnya di atas panggung sebenarnya. Oh, bukan di rumah sakit? Bukan, kebetulan dari Kayangan langsung. Bidannya didatengin gitu kan? Iya. Sebentar, berarti kamu teater awalnya ya? Teater. Gitu. Teater dulu? Apa tuh dulu? Dulu tuh sebenarnya ikut di sanggar apa? Teater apa itu? Enggak, jadi sebenarnya dari aktifnya tuh mulai dari SMP, SMA, itu ya maksudnya ikutan dari sekolah masing-masing kan. Terus di kuliah juga dari LSPR sendiri. Terus baru pertama kali 2007 itu di luar dari manapun ikut pementasan namanya Nyai Ontosoro yang diadaptasi sama dari bukunya Pram. Betul. Bumi Manusia ya. Itu adalah show pertama kamu katakan di luar dari sekolah kampus yang profesional itu. Iya, gitu. Terus kalau menimba ilmu teater sendiri di mana kamu?
Sejujurnya memang dari kecil sudah diajarin, tapi ikut yang masih sekolah kan, yang bener-bener Yang masih bagian ekskul sekolah lah itu mah gitu. ya. Kalau legit itu pertama kali masuk 2008 di bengkel teater Hendra. Lah kok langsung serius masuk bengkel teater? Iya, karena saya serius Pak ngomongin acting. Langsung bengkel teater Rendra. Iya. Berapa tahun di sana? Kebetulan di sana tuh dua tahun dan menjadi Wow. sebenarnya murid terakhirnya Om Rendra sih. Masih ketemu? Masih. Gitu. Wah itu legend tuh. Ya pas lagi pertengahan pelatihan kita lagi mau pementasan nanti gitu, ya beliau meninggal dunia. Ini penting. Saya ingin tahu soalnya apa yang kamu dapatkan dari sosok hebat W.S. Rendra? Nah ini nih lucu nih. Sebenarnya dulu tuh saya tuh orangnya anak kota ya, gitu. Demennya hingar-bingar gitu, katakanlah itu. Gitu. Kemeriahan lah ya, duniawi duniawi gitu. Tapi memang sejujurnya suka banget baca dan sebagainya, suka banget sama sastra. Tapi itu nggak pernah menyadari bahwa itu adalah hal yang sebenarnya penting dalam kehidupan seni gitu kan. Jadi pas lagi di sana diputer 180 derajat hidupnya, yang namanya disuruh nyangkul hari pertama, bercocok tanam. Lah kan belajar teater kok disuruh nyangkul? Exactly. Jadi sempat brutu tuh, ini kekurangan pegawai atau gimana sih sebenarnya gitu. Belajar acting gitu ya, mungkin mikirnya gitu. Gak ada sentuh-sentuhnya acting sama sekali. Jadi dari pagi itu latihan bangau silat putih, bangau putih sorry. Terus makan, latihan lagi, meditasi segala semua. Baru nyentuh itu setelah 3-4 bulan. Barulah belajar acting. Baru belajar, itu pun juga baru baca, wah segala gitu-gitu doang sih. Apa maksudnya disuruh gitu dulu tuh ngapain? Nah, jadi sebelum beliau sakit parah, kita dikumpulkan satu ruangan lah, ngobrol gitu. Murid-muridnya gitu. Murid-muridnya saat itu gitu. Dibilang bahwa ini, aku nanya kan, kenapa sih Om gitu kan? Soal aku satu-satunya yang memanggil dia Om, yang lain kan Mas. Kenapa Om gitu? Ya karena teater itu adalah belajar kehidupan itu sendiri. Kamu kemarin begitu-begitu segala yang kita suruh adalah belajar kehidupan. Kok kamu tidak belajar disiplin, komitmen, mempelajari alam dan sebagainya, kamu gak akan bisa acting. Gitu. Jadi mulainya tuh dari situ. Itu namanya blow my mind. Gitu. Jadi dari situ langsung dikenalin sastra, dikenalin apa, keliling 27 kota di Jawa. Manggung teater itu. Manggung teater, repertoar dia dengan bebop. Tapi pelajarannya dilanjutin sama Ibu Ken Zuraida, almarhum yang juga baru meninggal tahun ini. Jadi kita sama dia sutradaranya diganti gitu kan. Kayak gitu. Jadi kalau kita belajar dari sosok-sosok legendaris itu yang pertama kali itu adalah filosofinya dulu. Betul. Teater tuh apa? Ya. Acting tuh apa? Gitu Ya. kan ya. Tapi dia tidak pernah menjelaskan secara bahasa yang sulit. Ya simple-simple aja, jadi kena sih sebenarnya di umur-umur yang 23-24 tahun gitu lah. Tapi kan lebih banyak sekarang itu yang kalau mau acting tinggal ikutan casting, Ya. langsung syuting. Ya. Berimat. Enak kali mana. Sampai mohon maaf, ini kritikan terbesar buat para pemain film atau sinetron atau FTV gitu kan ya. Mereka yang menurut saya belum tidak melalui tahapan yang kamu lakukan. Iya. Jadi ketika melihat, maaf nih ya actingnya ya nggak dalam, ya karena mungkin tuntutan industri juga gitu loh Giva ya. Iya, dan sebenarnya juga karena generasi sih. Kenapa tuh? Generasi sekarang itu ya kebetulan juga ngajar di London School kan. Dan menghadapi murid-murid yang umurnya 17, 18, 19 gitu. Mereka tidak mengenal namanya proses jangka panjang. Karena kita sudah dikasih dengan sosial media yang begitu cepat peralihannya Betul. Per detik, per jam, mungkin per menit gitu. Jadi mereka tidak paham gitu. Mau melakukan tapi nggak semuanya bisa survive gitu dalam waktu yang panjang. Oke, setelah belajar di bengkel teaternya Mas Rendra, kamu juga belajar di Mas Slamet Raharjo. Iya, di 2009 akhir masuk ke minta untuk ke Bapak, Pak saya mau ke teater populer. Terus dia nanya sama aku kan, oke kok gitu kasih tahu saya artinya teater apa? Teater itu adalah kehidupan itu sendiri. Oke, nanti minggu depan kamu ikut latihan. Langsung Jawaban gitu. dari Mas Rendra dulu itu kepake dan Bapak langsung kena. Langsung gitu, kenal, langsung oh Bener, ini anak gue. tahu nih berarti gitu. Yes. Wow. Apa yang kamu dapatkan waktu belajar di Mas Slamet Raharjo? Belajar situ hampir 6 tahun lebih. Sebenarnya lebih ke realis, lebih ke film, bukan panggung lagi. Ya, tapi betul, pendekatannya ke realis, jadi lebih ke layar lebar seperti apa gitu sih. Ada pendekatan yang berbeda dong.
Pendekatan Mas Rendra sama pendekatan Mas Slamet? Ya, karena kalau Om Rendra itu menurutku lebih agak sedikit abstrak dan surrealism gitu. Iya. Dia kalau Bapak tuh lebih kayak memang realism sih. Jadi menurutku aku lagi pengen fokus beralih ke dunia layar lebar, jadinya pengen masuk ke teater populer untuk mempelajari itu. Oke. Ada yang karir begitu cepat langsung nyemplung, langsung terkenal, langsung merasa dirinya adalah aktor dan aktris. Iya. Apa yang kamu rasakan kalau menjadi pemain film tapi basicnya teater dulu? Kamu ngerasa apa? Bekal yang paling kamu rasakan beruntung? Profesionalismenya sih, menjadi profesional itu karena kita dididik untuk disiplin, komitmen, mau berproses. Karena memang acting itu kan tidak mudah ya gitu. Jadi bukan sekedar seminggu reading terus besok langsung syuting gitu. Nah kita di teater pun sebenarnya juga diajarin mentalnya tuh dibolak-balikin gitu. Karena jujur sampai detik ini aja masih mengikuti sanggar teater yang lain karena supaya untuk sampai sekarang untuk mengenali terus membumi lah ibaratnya gitu. Di saat kamu sudah main banyak film, di saat kamu jadi nominator Piala Citra, masih belajar terus? Masih. Wah, ini harus ditiru nih. Iya, jadi nggak enak. Loh ya enggak, hebat loh maksudnya. Saya dulu tuh pengen ikutan teater, cuman ya itu dia nggak kuat sama disiplin sama jadi suruh yang aneh-aneh dulu. Disuruh apa tuh contohnya? Ngepel tempat latihan. Oh iya sama saya juga gitu. Setiap sebelum manggung Ngepel gitu. Kayak gitu. Cuci baju gitu. Apaan ini? Nah, saya dulu memilih mundur. Oh. Karena yang ternyata baru dapat ilmunya itu setelah kamu menjalankan itu gitu kan ya. Sabar, terus kebersihan, itu penting karena untuk aktor memasuk karakter itu kebersihan, tepat waktu dan sebagainya itu penting. Tepat waktu tolong digarisbawahi. Ini catatan saya karena mereka-mereka yang pernah belajar benar soal dunia panggung, film dan sebagainya, tepat waktu. Ini kritik terbesar saya juga nih buat mereka-mereka yang terkenalnya terlalu cepat, agak kurang menghargai waktu. Iya. Ini saya kasih tahu sebelum syuting acara ini, Kiva sudah datang 1 jam sebelumnya, jadi masih ada waktu untuk kenal dan lain sebagainya. Ya ini mah curhatan dari kita aja gitu. Siapa sih dia nih? Aduh, datangnya telat, udah datang syuting super cepat gitu kan ya. Kadang-kadang memang ada yang seperti itu, memang tidak semuanya. Iya, gitu tidak kan semuanya, ya. betul. Selain kamu belajar, pun kamu mengajar sekarang. Ya. Mengajar teater di mana aja sekarang? Jadi sebenarnya kalau ngajarin teater itu di London School ya, LSPR. Ada ekskulnya gitu? Enggak, jadi mata kuliah wajib. Hah? Iya, jadi London School itu ngebuka jurusan Wow. Performing Arts Communication. Wah, baru tahu. Iya, makanya diajarin di semester 1 dan kedua untuk ngomongin masalah A to Z production theater seperti apa dengan final tugasnya itu dan buat pertunjukan. Gitu. Udah berapa lama kamu ajar? Di London School sebenarnya udah hampir 7 tahun. Terus Hebat, gak nyangka. iya. Pak Kiva dong dipanggilnya? Sir Kiva. Oh, Sir Kiva. Saya juga nggak paham tuh kenapa saya panggil Sir gitu. Saya Sir bukan Bang bangsawan. Sir. Apa yang kamu dapatkan dengan mengajar? Jadi gini, waktu kuliah dulu tuh saya anaknya sembrono sekali. Anaknya sangat lapangan, nggak bisa di kelas itu 1,5 jam tuh bagiku tuh udah kayak gitu banget kan. Nggak bisa, anaknya nggak bisa diem gitu. Jadi itu sekarang suka kurang pay attention sama pelajaran-pelajaran gitu. Terus tiba-tiba Ibu Prita, pemilik LSPR gitu ngomong, saya mau narik kamu sebagai dosen. Gitu. Waduh Bu, saya kebetulan saya anaknya agak rock and roll gitu kan. Saya seniman, nggak bisa yang, bukan berarti melabel seniman hancur ya, tapi saya dalam darah daging saya tuh nggak bisa yang namanya formalitas. Wah gitu. Kaku gitu nggak bisa Bu, gimana terserah Ibu gitu kan. Ya nggak apa-apa, kita mau, oh ya udah, challenge accepted gitu kan. Tapi melatih untuk public speaking juga akhirnya, yaudah saya setuju ya, karena perlu untuk latihan terus, kalau nggak sulit nanti untuk terima job apapun gitu kan. Akhirnya di sana pas lagi ngajarin pun juga sesuatu yang turning point sih sebenarnya, bahwa pendidikan itu penting. Jadi ada punya rasa tanggung jawab gitu untuk mendidik anak-anak ini untuk menjadi bangsa Indonesia, anak-anak Indonesia yang lebih pintar. Weh, mulia sekali Sir Kiva ini. Sir Kiva? Iya, iya. Gua nggak nyangka ada yang manggil Sir Kiva. Aduh. Dan mereka punya bakat. Ya beberapa gini, bakat itu bisa diasah. Oke. Nggak semua orang memang punya bakat, tapi
diriku pun menganggap diriku nggak punya bakat sebenarnya. Dulu tuh, tapi Iya. kan dilatih terus. Dilatih terus, akhirnya bisa menjadi sebuah bakat. Ya maksudnya meskipun itu mata kuliah wajib nggak berarti harus jadi pemain teater juga. Enggak. Tapi memang basic diajarkan sebagai teater itu emang terpakai dalam kehidupan nyata. Jadi ini banyak orang nanya, that is a very good question. Karena gini, performing arts communication itu masuk ke dalam mass communication, berkomunikasi dengan halayak banyak. Ya, saya basic, Ya. saya komunikasi, betul. Ya, Saya tahu jadi banget itu, ya. melalui naskah dan melalui pergerakan manusia itu sendiri, orang bisa membaca ketika menonton, membaca gerakan, membaca cerita. Jadi ada dialog intelektual antara penonton Keren. dan performance-nya gitu. Jadi akhirnya penonton bisa mengetahui, bisa menyimpulkan, Message-nya sampai. ya moralnya apa Ya, gitu-gitu. iya. Itu sih. Itu di atas panggung. Kalau di kehidupan nyata, Kehidupan nyata, lagi-lagi ngomongin masalah production teater itu adalah satu kreativitas, intuisi, belajar untuk disiplin lagi, belajar untuk yang namanya bekerja sebagai tim seperti apa. Karena selama produksi teater, mau produksi teater, film gitu, ngomongin seni peran gitu ya, kita akan belajar namanya teamwork dan ego itu pasti akan kelihatan. wow. Kita egonya seperti apa, terus kita bisa mengontrolnya seperti apa. Nah itu tuh belajar sebenarnya. Oh ini ternyata kayaknya gue egois nih, nggak mau denger pendapat orang misalnya kayak gitu. Karena kan sebenarnya brainstorming atau apa itu kan dilakukan banyak orang gitu. Makanya ngajarin di situ supaya melihat nih anak-anak ini bisa sampai mana sih. Gitu. Jadi dengan belajar acting, kita belajar mengenali diri sendiri dong ya? Iya, karena seni peran adalah mengenal diri sendiri dulu. Wah, gila. Gitu. Bagaimana bisa memerankan karakter orang lain kalau kita nggak paham tentang diri kita sendiri. Ini insightful banget nih. Jadi acting itu kan memerankan peran Ya. lain yang bukan kita, padahal sebetulnya kita harus kenal diri kita sendiri sebagai modal awalnya. Ya. Ini jadi ingat pepatah dari Socrates. Oh, Ribuan tahun yang lalu filsuf dari Yunani bilang know thyself ya, gnotis sauton, know thyself, kenali diri kamu. Karena kalau orang sudah kenal dengan dirinya, seharusnya dia tidak kesulitan untuk sukses di bidang apapun. iya, semoga. Gitu kan ya, kalau dia udah kenal sama dirinya, kekuatannya dia tonjolkan, kekurangannya bisa dia perbaiki atau bisa ditutupi. Ya. Tapi memang lebih baik diperbaiki. Ki Faiz kan. Ya. Keren, gokil. Kalau bengkel acting Kuma itu apa? Oh ya, itu juga didirikan di 2016. Jadi Paul Agusta waktu itu bikin, dia narik, karena waktu itu kita lagi main film, dia main di filmnya dia yang judulnya Parts of the Hearts. Akhirnya dia coba hubungi aku untuk ngomongin, Kip gimana kalau misalnya gue ajak lu untuk jadi co-teacher lah ibaratnya gitu. Oh itu menarik sih gitu, oke boleh. Tapi ya gue belum legit lah untuk sebagai aktor walaupun udah berpengalaman di teater dan sebagainya, merasa belum terlalu legit karena ini ngomongin film bukan panggung, gitu kan tuh mediumnya beda. Jadi ya udah kita terima deh tantangannya. I love challenges kan. Jadi kayak ya udah. Nah habis itu berjalan terus ternyata. Tapi 2017 tuh kita vakum dulu karena nggak nemuin tempat. Nah tapi itu sebenarnya untuk ngomongin tujuan kita, Paul dan aku tuh untuk kayak memperbanyak SDM aktor-aktor di Indonesia gitu. Karena dulu waktu di teater populer pernah datang pelatih 5 besar di dunia namanya Robert Draffin. Kita diajarin sama dia dan dia inget banget pertama kali ketemu ngomong gini pas kita lagi ngobrol dulu. Kalian tahu nggak siapa aktor yang paling berbakat di dunia? In my experience dia ngomong gitu. Siapa? Saya udah ngajarin di seluruh dunia. Tahu nggak siapa? Gitu. Oh Amerika apa sekarang? Enggak, Indonesia. Cuma satu. No way. Iya, tapi dia bilang gini, cuma satu problem kalian. Apa? Oh, kita ini enggak. Problem kalian ada satu, malas. Malas apa? Jadi, Indonesia itu punya banyak budaya. Indonesia tuh leluhurnya memiliki berbagai ragam budaya kan. Setuju. Adat istiadat dan sebagainya. Jadi itu tertanam dalam diri kita masing-masing gitu. Jadi kalau kita mau narik bisa keluar dengan gampang, nyanyi keluar dengan gampang. It's inside our soul, Yeah. udah ada gitu Yeah. ya. Kenapa? Sudah defaultnya Yeah. orang Indonesia sebetulnya itu. Tapi dibilang kenapa orang bule lebih maju daripada kalian? Karena komitmen untuk menggalinya, mereka sekencang itu. Wow. Sedangkan kita nanti. Ya, Bayangkan oke. kalau bakat yang udah hebat ini diasah Ya. lebih gila lagi harusnya. Ya. Nah dari situ, gara-gara omongan itu, aku mulai kayak merasa oke, aku pengen deh coba ini aplikasikan ini kepada anak-anak yang baru juga gitu. Bahwa menyadari bahwa mereka ini sebenarnya berbakat, bisa, kamu tuh orang Indonesia.
Bisa banget. Berarti gue bisa dong. Bisa lah. Udah pernah kan? Aku tuh kangen acting. Nah, ya udah. Jadi apa? Main film juga pernah, gitu kan. Sinetron juga pernah, meskipun udah lama enggak, karena nggak terlalu prioritas lah. Cuma kalau film aku tuh pengen. Masalahnya karena awal karir acara komedi, tawarannya mohon maaf stereotype. Stereotype ya. Padahal dulu waktu acara saya komedi di TV itu yang dulu juga hits, orang bilang saya pelawak komedian, padahal pelawak tuh masih lebih tinggi dari saya. Saya nggak nyampe ke level pelawak. Waktu itu saya, Tora, Indra Birowo, Aming, kami itu adalah aktor yang memerankan lakon komedi. Iya. Iya. Gitu. Ngerti kan bedanya kan? Komedian sama aktor yang memerankan peran komedi. Yang lucu apa? Skripnya. Memang kami punya bakat gitu kan. Tapi yang akhirnya sekarang tawarannya gitu. Kang, ini atulah masa komedi. Terus saya juga bisa yang lain gitu kan. Jadi yang udah aja nggak pernah main lagi gitu. Kenapa ada stereotip gitu orang? Ini nggak tahu ya, ini yang penglihatanku ya, di Indonesia emang begitu sih. Emang gitu ya? Once udah kelihatan, kayaknya nih anaknya drama banget gitu. Gitu. Terus. Gitu. Karena mungkin itu formula sukses, formula Ya, laku. bisa dibilang Pertimbangan begitu. lebih ke bisnis kan Iya, ya. bisnis sih. Dan mungkin juga produser sutradara nggak mau gambling, aduh takut gagal nih pakai yang ini gitu Betul. kan ya. Iya. Kalau Kiva lebih kemana sebetulnya? Dari dulu nggak pernah mau ngebatasin sih. Keren. Karena serba bisa. ini nggak tahu ini sebuah komplimen atau enggak ya. Banyak yang bilang, kok gue nggak pernah tahu ya lu di mana gitu. Nggak tahu emang actingnya jelek, nggak tahu memang Enggak? berbeda-beda karakter, karena memang selalu pengen coba cari sesuatu yang sedikit berbeda atau nggak berbeda lah gitu. Jadi kayak pengen coba ini coba itu, dan alhamdulillah sampai sekarang sih nggak selalu sama ya karakter yang di. Masa lo beda ya film? Beda. Yang paling berat yang pernah kamu bawakan, peran apa di film apa? Preman salah satunya. Oh gitu. Iya. Karena selama syuting itu juga film ini tuh quote unquote depresi lah. Gitu. Gelap gitu. Gelap lah. Jadi kayak emosi, fisik, segala-galanya tuh setiap hari tuh harus di situ. Jadi bener-bener Capek tuh pasti tuh, capek capek banget. secara mental ya. Capek banget. Jadi memang bener-bener masuk rumah sakit 3 kali. No, Terus, iya. selama produksi. Selama produksi. Karena ya, you know lah, jadwal syuting kan bapak tahu lah gimana. Kadang-kadang dari subuh ke subuh gitu kan. Sedangkan kan saya ya peran utama, jadi harus di situ terus gitu. Film preman itu depresi. Tapi Mas Ikang Fauzi tampak tidak depresi. Dia kan soundtracknya Paski Papa preman. Enggak dong. Oke, ini ada satu film yang akan tayang ya di Hari Ibu. Ini Kiva juga menjadi peran utamanya ya. Ya. Filmnya berjudul tentang ibu. Dan film ini dengan bangga disupport oleh JNE. Terima kasih, JNE. Ya. Di film Ibu ini kamu main dengan siapa saja? Tentunya dengan Ibu Yayan Sena. Oh, legend. Terus tentang apa aja sih ceritanya? Sebenarnya Melanie Subono ya? ya dia produsernya. Ya. Terus sutradaranya itu Reza Nangin. Reza Nangin. Iya. Tentang apa sih? Jadi ini adalah suatu, kalau dari sudut pandangku ya, ini pengembaraan anak yang mencari bapaknya. Tapi sebenarnya dia sudah memiliki dia harus menyimpan apa yang sebenarnya dia sudah miliki selama ini. Sudah lengkap, itu ibunya sendiri gitu. Jadi dia selama hidupnya hanya melihat ingin mencari bapaknya siapa gitu. Karena bapaknya meninggalkan dia gitu kan. Kamu jadi bapaknya kan? Iya. Bapak dan anaknya. Halo gitu. Ini apa nih? Ini kayaknya aku akan nangis nanti film ini ya. Mungkin ya, semoga. Karena kalau berhubungan sama ibu, itu adalah Iya. kryptonite-ku. Kryptonite saya adalah ibu. Benar. Ngomongin ibu udah Iya. dulu lantak gitu kan Iya. ya. Oke, ini syuting berapa lama kemarin? 25 hari kalau nggak salah, ke 5 sampai 8 kota. Ya. Produksi gede nih. Kok tampak serius lah? Oh, serius sekali ini produksinya. Wow. Tapi lucunya ya sebenarnya aku bisa bilang ini adalah gerilya ya, syuting gerilya sebenarnya. Gitu. Jadi memang kalau produksi besar itu kan pasti butuh sesuatu yang perpindahannya lama apa segala gitu kan. Ini tuh sebenarnya timnya kecil gitu kan, tapi kita bisa membuat sesuatu yang sebenarnya relate dengan orang-orang Indonesia sekarang gitu. Apalagi kita juga, Mbak Melanie terutama pengen memperkenalkan kembali Indonesia itu seperti apa.
alamnya, budayanya melalui si Ibu Pertiwi ini. Buat Melani, kamu kalau nonton, kamu perempuan hebat, luar biasa. Semoga sehat terus, punya karya ya. Produser soalnya beliau ini ya. Dan film ini memang ditayangkan pada saat Hari Ibu, ya. Memang sengaja dipilih momen itu kan, ya. Dan apa namanya itu, penasaran, pengen nonton jadinya ya. Soalnya akhirnya kan kenal sama kamu kan sekarang. Itu Melani sih udah kenal dari dulu. Terus seorang Reza Nangin yang gua tahu kan orangnya kan bercanda terus itu kan apakah dia bisa membawakan episode menyutradarai film kayak gini? Nggak kebayang gitu saya. Bisa tuh, tapi memang kalau syutingnya sih tiada hari tanpa ketawa ya kalau sama dia gitu. Jadi memang fun-fun aja sebenarnya. Maksudnya dia juga ternyata tipenya bukan yang ngelawak setiap jam gitu, enggak gitu. Pada saat serius ya serius. Iya, but he's an actor gitu kan. Dia memang aktor yang melakoni komedi gitu. Cuman dia bisa menempatkan posisinya lah. Oke, di Indonesia aktor siapa yang kamu segani dari sisi kemampuan, profesionalitas, siapa? Diriku selalu melihatnya ke Bapak Slamet sih. Slamet. Ya, karena emang belajar banyak banget dari dia, ngomongin profesional. Jadi waktu itu pernah curhat apapun tuh dia malah ngebalikin lagi gitu. Padahal cuma curhat ngomongin produksi gitu kan, iya produksinya agak gini nih Pak, gini. Malah dibantah sama dia, dibalikin, ya kamu kan aktor, itu tanggung jawab kamu, mau kayak gimana produksinya sehancur apapun, you have to deliver the best. Wow. Ya udah deh, dimarahin balik saya. Jadi jangan terpengaruh sama kondisi luar gitu kan ya. Gitu. Emang diajarin dari dulu tuh sekeras itu sih, dari Om Rendra sampai Bapak tuh sekeras itu. Beruntung banget deh, bisa ketemu sama guru-guru yang luar biasa gitu kan ya. Nggak semua seberuntung kamu gitu loh. Iya, alhamdulillah. Legend langsung dapat ilmunya. Semoga bisa diaplikasikan. Nah, semoga ilmu yang kamu dapetin dari mereka-mereka yang lebih senior bisa kamu ajarkan lagi ke mereka yang lebih muda. Iya. Kan ilmu itu energi ya, energi jangan ditahan ya, nanti meledak ya, harus disalurkan. Betul. Ilmu itu sama seperti rezeki. Iya. Pulang harus muter terus, Betul. jangan ditahan. Nggak akan jadi kita jadi lebih pinter juga kalau ditahan, nggak harus dibagi, tambah terus ya. Serius bener aja. Tapi nerima buat kursus acting anak-anak nggak gitu? Sampai saat ini kalau untuk anak-anak waktu itu cuma private karena memang belum mengerti menghandle anak-anak umur tuh gimana karena itu kan butuh spesialisasi betul gitu, untuk kayak bisa psikologi menghandle anak yang gitu. Sedangkan diriku paling minimal tuh anak remaja lah 17 ke atas gitu. Oke, berarti anak gua belum bisa gua ajarin acting malu ya. Dari bapaknya aja loh langsung. Enggak dong, anak gua harus belajar dari yang dapat ilmunya langsung dan minimal nominasi Piala Citra dong. Sini mah nggak nyampe, gitu kan ya. Oke, Kiva. Wah, seru banget. Seperti biasa siapapun yang datang menjadi tamu di podcast JNE Untold Story ini akan selalu harus menghadapi sebuah tantangan. Apa nih? Jangan acting dong. Enggak, beneran kaget. Enggak dikasih tahu soalnya. Oke, tantangannya adalah putaran ekspres. Apa ini? Gua akan memutarkan ini, setiap warna akan ada artinya, tantangannya seperti apa nanti baru akan gua kasih tahu setelah putarannya selesai. Oke. Gua akan putar ya. Deg-degan lagi. Berarti di warna apa? Wah, warna putih ternyata. Kenapa putih? Suci. Sebetulnya mau warna yang manapun, cuma satu gue nyiapin tantangannya sih. Gimik ya kak? Tantangannya nggak jauh-jauh, itu berhubungan sama acting. Oke. Nggak susah dong. Bagi seorang Kiva nggak susah dong kalau acting. Waduh. Oke, kita mulai ya. Semoga. Oke, Kiva, sebagai jebolan teater, pemain film, nominator Piala Citra, acting harusnya bukan menjadi hal yang susah buat kamu. Gua akan membacakan narasi sebuah cerita. Silahkan lakukan penafsiran kamu mengenai naskah itu. Oke. Wih. Semoga. Ceritanya gue ngarang loh, ini padahal nggak ada di naskah gue. Aduh, ampus. Ini adalah stage kamu. Karena kan kalau teater itu kan harus yang ekspresif. Iya. Gimana gitu. Yang kadang ya kita juga kalau nonton teater yang gila acting bisa begitu sampai kita ke bawah gitu kan ya. Oke. Perlu pemanasan dulu? Iya, tadi SEL ini sakit. Alasan. Baik, Kiva Iskak, inilah
ceritanya. Oke. Jangan ketawa dong. Ini thriller ceritanya nih. Thriller, oke. Thriller. Malam Jumat, angin berhembus, anjing melolong. Seorang pria duduk di pos ronda menahan dingin, menahan kantuk, menahan libido yang begitu tinggi. Apa daya, tidak ada penyaluran, lalu dia pun mulai menghayal hal-hal yang indah. Tiba-tiba dia mendengar suara aneh di kejauhan. Dia mulai curiga. Jangan-jangan itu maling atau hantu ya? Dia ketakutan, tapi berani. Takut lagi, berani lagi. Tiba-tiba bayangan itu makin lama makin dekat. Makin dekat, makin dekat. Lalu dia pun memberanikan diri menyapa. Halo? Siapa ya? Kamu? Aku adalah seseorang dari masa lalumu. Hah? Ngapain? Aku ingin menuntut perbuatanmu waktu itu. Apa? Kau meminjam dalemanku dan belum kau kembalikan. Oh ya pas ini lagi dipakai. Mau? Boleh? Udah cukup. Hancur. Aku lupa menyuruh dia guling-guling tadi ya. Udah Udah ekspor nih, tadi udah panas tuh, mau gitu. Kalau main teater bener pasti capek ya. Karena mengeluarkan mimik tuh kan capek gitu loh. Gerak tubuh tuh capek gitu loh. Kemarin di 2019 itu ada pementasan dua manusia. Kita nyoba sesuatu yang berbeda, itu breaking the fourth wall namanya. Masa? Pentasnya tuh bener-bener penonton sama pemainnya tuh jaraknya segini. Intimate banget dong. Iya, jadi segala gerak-gerik tuh nggak boleh salah. Jadi itu menakutkan sekali, lebih parah daripada panggung besar. Oke, ini pertanyaan awam. Kalau kita latihan teater, kemudian kita ada lupa atau salah, penonton sebetulnya nggak tahu. Nggak tahu, iya. Kita boleh improve atau gimana sih tuh cara ngakalinnya gitu loh? Iya, jadi selalu dari dulu pengajarannya adalah ketika kita salah atau lupa, itu diaktingin aja. Oh, jadi caranya memang begitu jadi ya? Sambil ngaktingin dengan masih sesuai konteks cerita dan adegan ya gitu. Oke. Itu sambil nginget-inget sebenarnya, mampus nih. Pernah? Pernah banget. Pernah. Ketemu lagi tapi inget lagi Ketemu akhirnya? Lagi, ya. Caranya tuh langsung fokus. Langsung tenang, tapi diaktingin, tapi harus tenang. Cari tuh, seret gitu. Baru deh. Oke, ini deh. Oh, ini dialognya gitu. Tapi sok tenangnya sok cool, padahal sebenarnya lupa gitu. Apalagi kalau pas di panggung cuma kita doang, nggak ada yang mengasis kita. Karena dulu pengalaman waktu gue di Extravaganza, Aming dan Tora itu dua striker acara. Ya. Mereka itu ya ujung tombak, ganteng banget, jelek banget, lucu. Mereka keluar 2 menit terakhir, karena striker. Tapi mereka itu kan berdua pelupanya parah ya. Oh. Tora sama Aming itu selalu dijaga oleh gelandang-gelandang. Gelandang-gelandang yang menyuplai bola untuk striker. Biasanya kemampuan menghafal skripnya lumayan. Oh. Ada saya, ada Tike, ada sama Sogi. Nah, gue mah tahu kalau Tora lupa. Jadi selalu Tora itu dari dulu selalu menjadi raja perannya. Kan gagah, ganteng gitu kan ya. Gue selalu jadi patih. Coba kamu beri. Nah, ini misalnya Tora nih. Depan. Nah, lagi akting masih begini. Kalau si raja udah mulai celinguk, lupa nih. Nah, raja,
Bukan raja harus meminum anggur itu. Oh iya, tentunya harus saya meminum anggur. Nah, ini Tora begini. Udah tahu. Gua tahu aktingnya begitu. Mengiyakan sesuatu yang diingatkan gitu. Kalau udah tahu, lupa nih orang nih. Kadang kalau udah gua nggak ngerti-ngerti dia nanya, saya harus ngapain? Saya harus ngapain? Tapi kadang-kadang itu dilumrahkan kan, karena nanya, maksudnya komedi Betul, juga, betul. gitu. Karena komedi, Iya. jadi salah pun ya menjadi bagian dari gimmick. Iya. Orang pun nggak ada yang tahu, selama terhibur, ya wes lah, ya udahlah gitu. Ya, kamu apa lagi yang mau kamu kejar lagi, Gary? Gary lagi, Pak. Mirip kakaknya selintas. Bukan si Gary. Apa? Anda tidak orang pertama. Oh, makanya, mau ngerjain apa lagi kamu? Sebenarnya sekarang lagi bikin PH juga, jadi Wow. mau coba ke penyutradaraan gitu. Jadi pengen nyoba-nyoba aja gitu, karena kayaknya udah pengen seneng di balik layar tuh, udah seneng sih gitu. Ya kamu udah, kata kasarnya udah mau tahu produksi A to Z-nya ya. Iya, Sekarang mau insya coba belakang layar, mulai dari nulis juga nggak? Nulis sebenarnya dari dulu kan pernah kerja di media juga, tapi ternyata kayaknya untuk script writing tuh enggak sih. Enggak sih. Lebih seneng penyutradaraan. Ngedirect, oke. Ngedirect orang gitu. Sebetulnya di dunia film juga saya di belakang layar ada, cuman bukan di actingnya. Aku tuh bikin scoring film. Oh gitu. Oh. Ya. Oh. Pernah mendengar Rooftop Sound? Oh baik. Anda sedang berbicara dengan pemiliknya. Oh wow. Oh, gitu. iya. Ya, salah satu pemiliknya ada 3 orang nice. soalnya. Agi Narotama Iya, iya, itu iya. partner gue. Oh Gitu. iya. Cuman ini Nice. bukan hal yang sering gua bicarakan saja. Maksudnya sering, ya gua di belakang layar aja lah. Nggak banyak orang tahu juga, nggak apa-apa kok. Iya, gitu. saya juga agak begitu sih. Ya udah biarin lah. Gitu. Ya, biarin aja orang ini. Orang taunya Ronald mah penyiar sama komedi host, ya nggak apa-apa lah gitu. Sebetulnya lumayan ada sumbangsi saya itulah ke dunia film gitu kan ya. Gitu kan ya. Tapi bukan sayanya, tim sayanya lah, saya mah bodoh lah gitu ya. Kalau PH-nya jadi butuh aktor Oh siap. yang Tapi nggak deh, nggak yakin deh. Nggak komedi nggak apa-apa ya? justru itu saya mencoba menantang yang tidak komedi. Oh iya. Tapi mau komedi pun nggak apa-apa. Asal treatment filmnya, syutingnya bener ya. Oh iya bener. Readingnya bener, latihannya bener, apa gitu. Kemarin udah nyoba bikin series sebenarnya, tapi buat YouTube aja. Dan itu beda seriesnya sama yang lain. Acting saya mah udah pasti bagus. Salah satu syaratnya, Apa? jangan ditawar. Manusiawi ya. Gampang lah, harga gua mah gampang beneran. Iya. Samain aja sama Reza Rahadian, udah Oh, tenang ya itu mah, nggak usah, ampun. gampang. Bukan Herjunot Ali ya, nggak apa-apa. Reza Rahadian aja udah, jangan yang tinggi-tinggi gitu. Terserah lah. Mau Reza Rahadian, mau Nicholas Saputra, bebas yang mana aja, gak apa-apa. Bebas, oh ya, boleh, Itu aja boleh, udah boleh. syaratnya nggak susah, siap, dah saya mah asik Noted, lah noted, gitu. nah. Kipa Iska. Thank you banget ya. Thank you banget. Semoga makin banyak yang minimal yang nonton podcast ini bisa lebih tahu, lebih mencintai dunia acting, dunia peran yang bukan hal yang instan seharusnya. Ya, betul. Untuk terjun menjadi yang terbaik di bidang ini, kamu nggak bisa instan sebetulnya. Ada proses panjang yang seringkali karena kemudahan teknologi dilupakan. Ya, padahal proses tidak akan mengkhianati hasil. Betul. Saya sih masih setuju dengan peribahasa itu. Ya. Akan ada Kiva Iskak lainnya, murid-muridnya suatu hari nanti. Amin. Betapa bangganya seorang pengajar jika punya anak didiknya yang lebih berhasil bahkan dari dirinya. Betul ya? Betul. Kiva, terima kasih. Thank you banget. Sukses terus dengan Terima kasih, aktingnya. Jone. Terima kasih. Ya, dan juga jangan lupa saksikan film tentang ibu di Hari Ibu tanggal 22 Desember. Ada Kiva, ada Ibu Yayang Cenur, ada produsernya Kak Melanie Subono, ada Reza Nangin sebagai debut sutradara ya? Ya. Dia debut sutradara ya? Debut Tuh, bayangkan seorang Reza Nangin, bayangkan yang biasanya komedi-komedian bisa menyutradarai film yang serius. Jangan lupa tentang ibu di pas Hari Ibu, tentu saja filmnya dengan bangga disupport oleh JNE. Sekali lagi terima kasih Kiva. Jangan lupa untuk menyaksikan acara podcast ini ya, JNE Untold Story, karena setiap episodenya akan ada hadiah. Tapi syaratnya untuk menjawab pertanyaannya kamu harus tahu dulu dengan cara menonton episode-episode sebelumnya. Baru kamu bisa ngejawab. Hadiah ada smartwatch, ada smartwatch, smart TV, dan juga ada handphone. Terima kasih, sampai jumpa lagi di podcast JNE Untold Story berikutnya. Bye-bye.